Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Azza wa Jalla mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga Allah mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Makna ayat ini ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan orang kafir. Namun di sana ada lagi orang yang lebih khusus yang Allah angkat derajatnya. Siapa? Orang-orang yang berilmu. Allah tinggikan derajatnya di atas orang-orang yang tidak berilmu. Jadi kedudukan orang yang berilmu itu lebih tinggi di atas orang-orang yang beriman. Orang yang beriman lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang kafir. Difahami? Ya, itu banyak ayat Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan orang-orang mukmin, orang-orang beriman lebih tinggi dibandingkan orang-orang kafir. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa rendah, merasa hina, jangan pula kalian merasa bersedih. Wa antumul a'lau. Kalian berada pada derajat yang tinggi in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Namun di sini Allah Azza wa Jalla tidak memberikan batasan cuman mukmin saja. Allah Azza wa Jalla mengangkat orang-orang yang berilmu lebih tinggi kedudukannya dibanding orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berilmu ini tadi bertingkat-tingkat, tabaqat. Ahlul ilmi atau ahlul ilmi, ulama, mereka tabaqat. Dan tingkatan derajat tadi sesuai dengan kadar ilmu dan amal dan juga apa yang mereka dakwakan. Difahami? Jadi kedudukan diangkatnya derajat oleh Allah Azza wa Jalla, darajat ini meliputi darajat fid dunya dan darajat fil akhirah. Kalau diangkatnya derajat seseorang ketika di dunia itu sudah ma'ruf. Dia diagungkan, dimuliakan, martabatnya di kalangan orang-orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu, di kalangan para thalabatul ilm, itu para ulama dimuliakan. Nanti di akhirat derajat mereka ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla di surga sesuai dengan kadar alama amila bihi wa maqama bihi minad dakwah, dan juga sesuai dengan kadar amalan dan juga apa yang mereka dakwakan. Di sini Syekh Abu Hammam menukilkan keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala Al-Hafidz fi Fathul Bari, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, qil fi tafsiriha. Ada yang menyatakan berkaitan dengan tafsir ayat ini, yarfa'ullahul mu'minal alimah 'alal mu'mini ghairal alimi. Allah mengangkat seorang mukmin yang berilmu di atas mukmin yang tidak berilmu. Itu makna tafsiran ayat ini. Allah mengangkat seorang mukmin yang berilmu di atas mukmin yang tidak berilmu. Wa rif'atud darajat tadullu 'alal fadl. Dan terangkatnya derajat itu menunjukkan apa? Keutamaan. Menunjukkan keutamaan apa? Keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang tidak berilmu. Idil muradu bihi kasratus sawab. Dikarenakan yang dimaksudkan dengan keutamaan tersebut apa? Kasratus sawab. Kasrah as-sawab. Banyaknya pahala, banyaknya ganjaran yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa bihi turfa'ud darajat. Dan dengan pahala tadilah derajat seseorang akan terangkat. Ya ikhwan, derajat seseorang di surga akan semakin tinggi dengan semakin banyaknya dia beramal, semakin banyaknya pahala. Dan seseorang akan bisa banyak pahalanya kalau dia mempunyai ilmu. Supaya dia apa? Supaya dia beramal di atas ilmu. Wa rif'atuha tashmal al-ma'nawiyah fid dunya bi'uluwil manzilati wa husnis sayti. Dan tingginya derajat tadi meliputi secara maknawi di dunia bi'uluwil manzilah wa husnis sayti. Berupa apa? Berupa tingginya kedudukan dia wa husni as-sayti. As-sit itu maknanya reputasi, apa nama baik gitu loh. Berupa tingginya kedudukan dia dan
bagusnya nama baiknya dia. Itu sudah ma'ruf ya. Yang namanya seorang yang berilmu di kalangan para ulama, nama baik mereka tetap terjaga di kalangan para thalabatul ilm. Kalau seperti para ulama Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Ahmad An-Najmi, Muhammad Aman Al-Jami, Saleh Al-Luhaidan, Saleh Al-Fauzan, Rabi Al-Madkhali, Ubaid Al-Jabiri, Abdul Muhsin Al-Abbad, dan yang lainnya dari kalangan para ulama, Muhammad Ali Firqaus, ya, Muhammad Sayyidina Ruslan, Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna. Para ulama yang ada di zaman sekarang nama mereka harum, ya, bahkan harumnya mereka bukan saja di kalangan para thalabatul ilm, namun harum nama mereka di kalangan ulatul umur. Kenapa? Ulatul umur menghormati mereka dikarenakan mereka adalah para ulama, adalah orang-orang yang terdepan berupaya untuk menolak fitnah ketika terjadi fitan bainar ra'i war ra'iyah, antara penguasa dengan rakyat. Itu para ulama di garda terdepan. Bukan mereka para ulama adalah seperti orang-orang yang yu'ajjijunal fitan, mentakjij narul fitnah, nyalakan api fitnah, dari kalangan orang-orang yang du'atul thawrat, du'atul muzaharat. Namun para ulama, keberadaan mereka dengan ilmu ini tadi bisa meredam fitnah. Sebagai contoh di kalangan salaf, ya, orang yang terkenal zahid seperti Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala, ketika muncul pemberontakan, orang-orang ingin memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yang dipimpin ketika itu pemimpinnya adalah Abdurrahman ibn al-Ash'as, yang dikenal dengan pemberontakan Khuruj ibn al-Ash'as. Apa kata Talq bin Habib ketika umat bertanya kepada dia? Kata Talq bin Habib, idfa'uha bittaqwa, hadil fitan idfa'uha bittaqwa. Fitnah seperti ini perangi dengan ketakwaan. Ketika ada yang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri tentang fitnah yang terjadi pada masa Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, apa kata Al-Hasan Al-Basri? Ya, ini fitnah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Al-Hajjaj ibn Yusuf bala'un min Allah, adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Wala yurfa'ul bala' illa bitaubah. Dan bala tidak akan bisa terangkat kecuali dengan taubat. Itu namanya para ulama. Sudut pandangnya sudut pandang ilmu. Makanya mereka terangkat derajatnya di dunia, begitu juga di akhirat. Wal hissiyah fil akhirah bi'uluwil manzilah fil jannah. Dan juga mereka para ulama terangkat derajatnya secara hissiyah. Ya, hissiyah itu secara apa? Konkret, ya. Ya, konkret itu nyata. Kalau abstrak itu tidak nyata, ya, maknawi istilahnya. Secara hissiyah di akhirat dalam bentuk apa? Tingginya derajat kedudukan mereka fil jannah. Itu yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Diingat baik-baik. Sehingga makna ayat tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, terangkatnya derajat itu meliputi derajat ma'nawiyah dan juga derajat al-hissiyah.